terbuka untuk orang bertanya dengan cepat. Saya berusaha untuk menjawabnya. Andai kata saya mempunyai jawaban seketika itu, saya akan keluarkan. Andai kata saya tidak punya, saya akan mencari jawabannya lebih dulu, gitu. Dan saya janjikan pada pertemuan berikutnya itu jawaban saya akan sampaikan. Gitu. Dan saya itu lebih suka, andai kata pertanyaan itu, kalau di kelas biasa ini kan kondisi yang tidak normal ya. Saya lebih suka kalau pertanyaan itu diajukan di kelas, bukan di personal gitu. Jadi misalnya keluar kelas baru dikejar, Pak kalau gini bagaimana dan sebagainya. Bukan apa-apa, saya akan jawab semuanya. Tetapi kalau misalnya personal gitu, maka yang kemudian mendapat jawabannya ada yang bertanya saja. Itu. Padahal barangkali pertanyaan yang sama itu juga ada di benak masing-masing teman-teman yang lain, gitu. Nah, jadi kemudian andai kata ada pertanyaan, langsung saja raise hand dan bertanya, begitu. Saya tidak menjanjikan untuk dapat menjawabnya seketika itu, tetapi saya akan berusaha untuk mencarikan jawabannya. Kalau misalnya saya tidak mempunyai jawaban pada saat itu, gitu. Oke. Nah, mengenai kuliah ini, saya sebenarnya mengikuti saja apa yang sudah dijalankan selama ini di ITERA, gitu ya. Karena saya ini kan bergabung belakangan ini, baru sekarang nih bergabung. Gitu. Jadi mestinya saya tidak ingin untuk terlalu merubah lah, gitu ya. Mungkin saya justru harusnya menambahkan, mengisi supaya lebih kaya, begitu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini maka kemudian saya juga berharap banyak dari mas-mas, bapak-bapak. Saya biasa memanggil orang-orang tuh mas dan mbak, gitu. Mbak Sefrani, ini nanti Mas Rifki, gitu saya panggilnya gitu. Ya, karena barangkali saya memang jauh lebih tua. Ya. Jadi tidak apa-apa ya, mas-mas mahasiswa, mbak-mbak mahasiswa bertanya, nanti jawabannya akan diedarkan bersama begitu untuk di sini. Dan kemudian juga saya akan berusaha untuk kerjasama dengan Mas Rifki, pengampunya Mas Rifki dan Mbak Sefrani juga di sini. Iya, 2 orang atau Mas Rifki saja? Untuk saat ini saya saja Pak yang hadir. Oh, yang hadir, tapi Mbak Sefrani juga akan Pak, akan juga hadir. Ikut di sebagai pengampu juga. Oh ya, pengampu Pak. Nanti kami bagi tugas nanti setelah UTS Bu Sefrani, gitu Pak. Oh gitu. Ya deh. Entah bagaimana caranya, saya manut saja. Ya. Baik. Gitu ya. Jadi pendahuluannya dari saya seperti itu ya. Sebenarnya saya selama ini lebih banyak bekerja dalam bidang thermal gitu ya. Mengenai gelombang dan sebagainya itu mungkin hanya sedikit sekali, lebih terutama kepada kalau tersinggung dengan itu ya sudah gitu. Tapi pekerjaan saya yang utama biasanya itu yang terkait dengan thermal, sistem thermal dan sebagainya. Ya. Maka kemudian saya juga saya tidak akan segan-segan juga untuk belajar dalam hal ini. Ya. Oke. Nah, saya juga berusaha, tadi saya katakan saya ingin mengikuti apa yang sudah berlangsung selama ini dan apa yang sudah dipegang oleh Mas Rifki untuk termasuk diantaranya adalah rujukan gitu ya. Mas Rifki mengatakan kepada saya waktu itu rujukannya adalah Akira apa? Sorry. Akira Hirose ya. Kebetulan saya punya pegangan nih buku Akira Hirose ini. Iya, Pak. Dan ini tahun 85, jadi juga sudah agak kuno juga gitu ya. Tapi saya juga pernah memegang dulu, itu memegang Kinsler. Dan nampaknya Kinsler yang saya pegang dulu itu juga sudah hilang gitu ya. Tapi saya punya gantinya Kinsler yang lebih baru, itu tahun 2000 gitu. Maka kemudian saya akan menggunakan dua-duanya gitu ya. Kadang-kadang saya ambil dari Kinsler, kadang-kadang saya akan ambil dari Hirose gitu ya. Dan kemudian saya berusaha untuk supaya konsisten, terutama mengenai masalah simbol dan sebagainya, karena orang yang berbeda, buku yang berbeda kadang-kadang simbolnya berbeda gitu.
tapi saya akan berusaha untuk apa itu namanya konsisten gitu ya, untuk terutama untuk kelas ini gitu. Baik. Dan kemudian yang counselor ini itu yang saya punya itu adalah bentuknya bukan copy gitu, dan ini juga di luar kebiasaan saya. Saya punyanya itu adalah yang soft copy gitu, yang apa e-book gitu. Memang zaman sekarang orang-orang banyak menggunakan e-book gitu ya. Tapi kalau saya itu pegangan saya itu ingatan saya itu adalah di hard copy, karena kalau saya belajar menggunakan buku yang sebenarnya itu ada coretan saya di situ. Sedemikian sehingga kadang-kadang saya itu ingat kira-kira halaman berapa saya membuat coretan-coretan itu. Ya. Jadi kemudian kalau misalnya sekian lama saya sudah lupa gitu, tapi kemudian ketemu dengan sesuatu masalah yang terkait dengan itu, saya kembali ke sana, kemudian membuka kira-kira di sini ketemu, biasanya begitu. Ya. Nah, tapi dengan counselor yang baru ini saya agak repot gitu ya. Jadi, tapi saya berusaha. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu saya dapat memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemudian diemisikan, disebarkan kepada teman-teman di kelas. Ya, baik. Untuk hari ini saya mungkin agak berhalangan untuk berbicara panjang selama 2 jam. Gitu. Bahan saya juga masih sedikit, gitu ya. Besok kan kita akan ketemu lagi. Ya, saya berusaha untuk melengkapi bahan saya. Mudah-mudahan malam ini, besok pagi-pagi saya akan edarkan, saya kirimkan ke Mas Yuki. Tolong diedarkan, ya Mas. Gitu. Nah, saya ada slide punya orang dan sebagainya, gitu ya. Tapi saya agak memilih untuk membuat slide sendiri kali ini, gitu ya. Akibatnya agak lama, tapi nggak apa-apa, gitu. Dan kemudian apa yang saya tampilkan di sini itu akan beredar, semuanya memegang. Ya. Tetapi masalahnya adalah ini selalu saya katakan dari waktu ke waktu kepada teman-teman di kelas saya pun, yang manapun gitu ya, bahwa apa yang saya tampilkan di slide itu adalah catatan saya. Mengapa begitu? Karena saya untuk berbicara itu perlu perlu jalan lah gitu, perlu panduan. Nah, panduan bicara saya itu adalah catatan saya itu. Ya. Pertama panduan bicara, yang kedua barangkali waktu saya belajar saya melihat apa sih gitu, yang menarik bagi saya ini, itu yang saya catat. Dan catatan itu yang kemudian saya tuangkan dalam slide saya, gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya slide itu jauh lebih sedikit daripada informasi yang tersedia di buku, gitu. Nah, oleh sebab itu saya ingin mendorong teman-teman ya, untuk coba baca bukunya. Ya. Bukan coba sih sebenarnya, bahkan harus baca bukunya. Gitu. Bahkan kemudian kalau membaca buku itu, tolong cek apakah yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan itu benar atau tidak, sesuai dengan buku atau tidak. Ya. Jadi Anda seperti mengkoreksi saya kalau misalnya salah. Saya tidak khawatir untuk dikoreksi kok. Ya. Jadi silakan saja koreksi. Ya. Dan kalau dikoreksi, tentu saja saya akan perhatikan, saya indahkan koreksinya. Ya. Oke. Jadi kemudian slide ini adalah panduan saja bahwa ini sedang dibicarakan, dipelajari, ditampilkan. Maka cerita sebenarnya, ya, cerita besarnya itu ada di buku. Nah, bukalah buku itu. Ya, bukunya mungkin bahasa Inggris, nggak apa-apa. Anda belajar buku dalam tulisan bahasa Inggris, kalau misalnya tidak fasih dengan berbahasa Inggris, tidak masalah kok. Yang sebenarnya itu adalah yang penting itu informasinya apa, gitu. Ya. Bukan bahasanya. Kita kan tidak belajar bahasa sini nih. Kita ini belajar ilmunya. Gitu. Ya, jadi maka usahakan untuk supaya selalu memegang buku yang aslinya. Ya, jangan yang terjemahan kalau dapat. Karena terjemahan itu kadang-kadang ada misinterpretasi dan sebagainya, gitu. Ya. Kadang-kadang contohnya aja, kadang-kadang apa yang saya tuliskan di slide itu tidak sama dengan yang ternyata diceritakan di bukunya, gitu ya. Makanya perlu dikoreksi pula, gitu. Ya. Gitu. Sementara buku pun kadang-kadang ada erratanya. Ya. Oke. Jadi
begitu saya tidak akan berpanjang-panjang untuk hari ini. Mungkin kalau dapat nanti tolong Mas Rifki dilanjutkan gitu ya, dengan diisi dengan apa saja. Nanti besok pagi saya akan masuk lagi. Besok siang ya? Benar. Besok sama jam 3 sore, Pak. Jam 3 Betul, sore 1 juga? jam Oh ya, besok. baik. Ya. Oke, jadi besok akan saya lanjutkan lagi, dan sebelum besok siang itu, pagi itu saya akan kirimkan slide saya ini. Ya, lebih lengkap mungkin. Dan saya itu tidak mementingkan indahnya slide gitu. Yang penting itu informasinya seperti apa. Jadi kalau Anda melihat slide saya itu ya mungkin ya hambar gitu ya. Ya sudah. Gitu. Memang saya tidak mempunyai hiasan-hiasan seperti itu. Ya. Oke. Baik. Saya tampilkan slide saya, boleh ya? Sedikit, hanya mungkin 9 atau 10 slides. Ya. Begini, kelihatan nih? Terlihat, Pak. Lihat ya. Baik. Kuliahnya namanya fenomena gelombang. Jadi sebenarnya ini mestinya adalah gelombang secara umum, ya, bukan hanya gelombang tertentu saja yang kemudian lebih lebih terbatas lingkupnya. Ya. Jadi kemudian saya ingin agar kita nanti ini dari kuliah ini kita bukan hanya terpaku pada satu masalah saja. Misalnya nih, ya, secara tradisional dulu saya itu belajar fenomena gelombang itu atau mengenai gelombang itu adalah untuk akustik, gitu ya. Tapi saya tahu bahwa ternyata sebenarnya gelombang itu banyak sebenarnya, gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas akustik saja, gitu. Memang kebetulan pada waktu itu teknik fisika ITB itu titik beratnya lebih kepada akustik, tapi mestinya kita harus lebih terbuka gitu ya. Dan sekarang tentu saja kawan-kawan di Bandung dan mudah-mudahan kawan-kawan di ITERA juga lebih terbuka, lebih luas gitu ya wawasannya, meskipun interestnya pada satu bidang atau satu bagian yang tertentu ya. Tidak apa-apa itu, tapi mempunyai wawasan yang luas. Oke ya. Jadi gelombang ini merupakan fenomena itu bahasa barangkali serapan bahasa Inggrisnya itu, kalau bahasa Indonesia barangkali gejala. Jadi gejala itu sesuatu yang barangkali mungkin dapat dirasakan gitu loh ya. Jadi intinya itu adalah bahwa kita itu merasakan ada sesuatu itu berulang-ulang menjadi seperti gelombang gitu. Nah, maka kemudian ini adalah gejala gelombang atau fenomena gelombang gitu. Wave fenomena ya gitu. Nah, ini buku yang saya gunakan ya. Fundamentals of Acoustics, Kinsler tadi itu, ya, Fundamentals of Acoustics, saja dari judulnya saja memang sudah ini mengarah ke akustik. Ya. Tetapi saya akan mengambil bagian-bagian yang secukupnya saja dari Fundamentals of Acoustics Kinsler ini, yang kemudian dapat menjadi bekal untuk membahas mengenai gelombang yang lebih luas, gitu. Tidak hanya akustik saja, karena akustik itu nanti saya tunjukkan ada batasnya, misalnya gitu ya, gitu. Ya. Nah, mungkin yang lebih lebih luas itu adalah yang Hirose ini. Ya, Hirose ini, Pak Hirose ini ceritanya mungkin lebih luas karena dia melulu mengenai gelombang. Jadi kemudian harapan saya kalau membaca itu tentunya adalah gelombang apa saja, gitu. Ya, oke. Kemudian ini saya menuliskan ada berbagai macam gelombang. Jadi sebenarnya gini. Kalau kita berbicara gelombang, ini kita ini tenggelam di dalam sesuatu yang bergelombang. Ya. Kita ini sangat diikuti oleh gelombang yang luas sekali, banyak sekali, gitu ya. Ya, oke. Jadi kemudian ada gelombang yang katanya mekanikal. Mengapa dikatakan mekanikal? Karena asal usulnya itu adalah karena ada gangguan mekanikal. Ya. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Itu juga asal usulnya itu karena ada gangguan yang berupa
yang berasal dari sesuatu yang sifatnya elektromagnetik, ya. Dan kemudian juga gelombang radio dan gelombang kosmik. Nah, mengapa saya katakan kita ini tenggelam dalam berbagai macam gelombang gitu ya? Bayangkan saja pada kondisi yang paling kita katakan sepi, gitu ya. Sepi itu artinya kan telinga kita tidak mendengarkan sesuatu, gitu ya. Ini akustik saja. Ya. Kita tidak mendengar sesuatu, sepi sekali, gitu ya. Itu masih ada kalau diukur dengan apa itu namanya dengan sound level meter itu ya, itu juga masih ada sinyal yang tertangkap. Artinya sesepi apapun, gitu ya, menurut kita sepi, itu masih ada gelombang yang kemudian mungkin terlalu lemah untuk panca indera kita menangkapnya. Ya. Nah, tapi beda dengan misalnya kucing, misalnya gitu ya. Dia mempunyai sensitivity telinganya itu lebih tinggi, sedemikian sehingga gelombang di udara yang lemah sekali, dia dapat merasakan. Gitu. Sedemikian sehingga tahu. Itu contohnya. Ya. Dan kemudian gelombang di udara itu banyak yang asal-usulnya adalah mekanikal. Contohnya adalah misalnya seperti yang sekarang ini saya berbicara, begitu ya. Mengapa saya katakan ini mekanikal? Karena asal-usulnya itu adalah ada getaran yang timbul di rongga mulut saya, gitu ya. Pita suara saya barangkali, ya, yang bergetar karena tiupan udara dari paru-paru saya, gitu ya. Maka kemudian getaran itu merambat ke udara, keluar dari mulut saya. Dan kemudian keluarnya ini bagaimana? Dia menyebar karena getaran ini mengganggu udara yang lain yang tadinya tidak ada apa-apa ini, ya, terganggu oleh suara yang berasal dari mulut saya, dan kemudian gangguan itu ditularkan, menular dari molekul yang di sini, molekul ke sebelahnya, terus dan sebagainya sampai menjalar jauh, gitu. Ya. Dan kemudian penjalaran itu juga ternyata ada lajunya. Nanti kita lihat juga ya, lajunya berapa cepat ini laju suara ini sampai ke sana, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah gelombang mekanikal. Sama juga ini kebetulan saya ini apa namanya berbicara dari kamar saya gitu ya. Dan di sebelah ini, rumah sebelah ini sedang mempunyai kegiatan renovasi gitu. Pada waktu mereka sedang sibuk itu ada suara pukul, nggak tahu memukul apa, tok 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 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang mekanikal. Dan itu menyebar, merambat. Rambatannya bukan di udara, karena rambatannya itu juga melalui dinding dan sebagainya. Jadi ada struktural apa namanya propagation, ada aerial propagation. Ya, merambat melalui udara, ada merambat melalui struktural. Gitu, ya. Itu ya mengenai gelombang mekanikal. Lalu ada gelombang elektromagnetik. Apa contohnya? Kita kan melihat televisi dari waktu ke waktu, gitu ya. Sekarang barangkali televisi menggunakan kabel, jadi sinyalnya itu dikirimkan melalui kabel barangkali. Tapi pada zaman dulu kan kita mengandalkan pada antena. Ya. Di TV kita itu kita pasang antena, kemudian ada stasiun TV yang memancarkan apa namanya transpondernya itu, ya, transmitternya itu juga ada antenanya. Nah, ada gelombang elektron di antena itu yang apa namanya yang mengganggu apa namanya yang memancarkan medan elektromagnetik, dan medan elektromagnetnya itu sampai kepada antena kita dan kemudian dikonvert melalui elektroteknikal gitu ya, elektronik itu dikonvert menjadi gambar-gambar TV. Hal yang sama dengan yaitu radio. Ya. Sehingga mungkin ada yang mengetahui gitu ya, zaman saya masih mahasiswa dulu itu musimnya orang menggunakan radio apa itu namanya radio komunitas, citizen band radio itu, walkie-talkie dan sebagainya itu kemudian kalau dekat sinyalnya kuat dan sebagainya, maka kemudian suaranya bagus, tapi kalau makin jauh suaranya makin lemah gitu ya. Nah, apa itu? Itu adalah gelombang elektromagnetik. Gitu. Ada transmitternya yang memancarkan, dan kemudian pancarannya itu sampai ke receiver yang dipegang oleh unit yang satunya lagi, gitu. Ya. Dan kemudian
kalau sekarang ini barangkali ya ini alat seluler kita ini, gitu. Alat seluler kita ini kan selalu ada pancarannya dan selalu menangkap sesuatu sedemikian sehingga kalau ada panggilan, ya, maka kemudian dia akan bereaksi, gitu ya, memberitahu kita dan kemudian kalau kita perlu juga kita memanggil orang dan sebagainya, ini kan memancarkan sesuatu. Sedemikian sehingga ada orang yang mengatakan bahwa jangan meletakkan ini di dekat tempat bagian badan kita yang sensitif katanya, saya nggak tahu. Ya. Maka kemudian nanti akan mempengaruhi dan sebagainya. Entahlah. Ya. Tapi begitu karena ada apa itu namanya, ada pengaruhnya yang kemudian pengaruh itu berasal dari gangguan yang bersumber pada sesuatu, sumber gangguan. Ya. Oke. Dan kemudian gelombang radio dan kosmik. Ya. Gelombang radio, contohnya itu adalah bahwa konon untuk mengetahui adanya bintang, gemintang, galaksi dan sebagainya itu di ruang angkasa sana itu kita deteksinya menggunakan alat penangkap radio, gitu. Jadi antena radio untuk menangkap sinyal dari benda-benda luar angkasa seperti itu. Ya. Nah, yang kemudian kita tahu bahwa antara kita dengan benda ruang angkasa, gitu ya, antara kita dengan bulan, antara kita dengan matahari, antara kita dengan bintang-bintang dan sebagainya itu ruangan kosong. Tapi nampaknya di sana itu juga ada gelombang-gelombang kosmik yang bentuknya seperti apa saya nggak tahu, bukan bidang saya, gitu ya, tapi adalah. Dan kalau di sana ada, kita di permukaan bumi ini pasti kena juga, gitu ya. Sedemikian sehingga ya kita ini tenggelam dalam situasi yang seperti itu. Ada gelombang yang sifatnya mekanikal di udara, ya, ada gelombang yang lain yang ada yang apa menerpa kita, yang kita dapat rasakan secara struktural, gelombang di seperti tadi saya ceritakan di dinding-dinding dan sebagainya. Bahkan termasuk diantaranya adalah, pernah merasakan nggak kalau misalnya ada kendaraan berat melintas gitu, kemudian kita rasakan getarannya di jalan di kaki kita, ya, selain suaranya loh ya, tapi kaki kita juga merasakan getarannya. Bukan hanya itu, gempa itu kan kita merasakan bagaimana nih sumbernya, entah di mana kan gitu, jauh, tapi kita rasakan gempa, gitu ya. Dan kemudian ada orang yang dapat menentukan posisi atau sumber gempanya itu lokasinya di mana, epicentrumnya di mana, gitu, ya. Nah, jadi merambatnya gelombang itu adalah seperti itu, dan gelombang itu ada yang sifatnya terus-menerus, ya, berulang terus, kontinu gitu, ada yang hanya sekali-sekali muncul, ya, atau sekali dua kali berhenti lagi, hilang dan muncul lagi dan sebagainya, ya. Nah, gempa itu termasuk yang munculnya sekali-sekali, tapi kemudian desir angin, gelombang laut dan sebagainya itu terus-terusan, ya. Dan kemudian gelombang merambat dan menyebar di dalam satu medium padatan, ya. Gempa tadi, ya. Ketokan di dinding, di struktur, ya. Itu pasti adalah karena seperti itu, ya. Bahkan kemudian belum lama ini saya mempunyai masalah, ini kebetulan cerita aja, ya, mempunyai masalah. Saya dipanggil orang, diminta untuk melakukan asesmen, ya, asesmen mengenai sistem air conditioningnya, gitu, di suatu gedung gitu ya. Saya akses ke sana, gitu, dan kemudian saya menemukan bukan hanya masalah di air conditioningnya saja, tapi juga masalah di strukturalnya. Mengapa begitu? Air conditioning itu ada udara yang harus dialirkan, disebarkan ke seluruh bangun gedung, ya kan? Bagaimana cara menyebarkannya? Disalurkan melalui ducting. Terus bagaimana dengan ducting itu? Udara didorong menggunakan blower, fan, gitu. Nah, rupanya ada fan yang dipasang di suatu tempat dan di mana tempatnya itu ternyata tidak terlalu rigid, gitu. Akibatnya bagaimana? Itu bergetar, gitu. Orang tidak pernah merasakannya, gitu. Tapi kemudian waktu saya tidak sengaja melintas di situ, kok saya merasakan ada sesuatu yang aneh ini, gitu. Ternyata itu adalah fan atau blower itu yang bergetar. Getarannya kemudian saya temukan merambat dinding sampai jauh, gitu. Bahkan kemudian kalau kita menyender ke dinding gitu, kita rasakan seperti di seperti pakai ada vibrator gitu, ya.
Nah itu. Ya. Jadi kemudian itu kita namakan sebagai getaran yang merambat, ya, bergelombang, ya, merambat melalui struktural vibration. Ya. Dan kemudian karena ini ternyata gelombangnya itu frekuensinya itu agak tidak terlalu rendah gitu, agak tinggi gitu, itu menimbulkan bising gitu. Orang di sana tidak tidak sadar bahwa bising yang mereka rasakan itu sebenarnya dari situ. Jadi begitu sudah ditangani itu, maka kemudian getarannya hilang, bisingnya juga hilang gitu. Jadi dengan menangani satu masalah, maka kemudian ada beberapa masalah lain yang juga dapat dapat dihilangkan lah. Gitu. Ya. Oke. Nah, gelombang yang dapat ditangkap oleh indera manusia itu diantaranya ada gelombang mekanik dalam spektrum akustik, ya, itu kita tangkap dengan indera telinga kita, pendengaran kita. Ya. Nah, itu ada batasnya itu. Konon secara teoretikal konon itu kalau kita masih atau anak bayi, orang manusia bayi gitu ya, itu sensitif terhadap getaran dari sekitar 100 Hz sampai 20 kHz gitu. Tapi makin tumbuh, makin berusia dan sebagainya, barangkali menurun itu. Sekarang ini saya pernah mencoba gitu pada frekuensi sekitar 11 kHz sudah tidak terdengaran, saya tidak dapat mendengar lagi. Jadi artinya apa? Telinga saya ini sudah menurun sensitivity-nya. Ya. Nah, jadi getaran pada frekuensi antara 100 Hz sampai katakanlah 20 kHz itu dinamakan sebagai gelombang akustik atau tentang range spektrum akustik karena dapat dideteksi oleh telinga. Tapi kemudian kita tahu bahwa frekuensi gelombang yang ada di udara itu lebih dari itu lagi, lebih luas, lebih tinggi bahkan, gitu ya. Sampai kemudian ada detektor untuk frekuensi yang lebih tinggi dan sebagainya. Ya. Cahaya juga sama mata kita, tapi cahaya itu adalah termasuk salah satu bagian dari gelombang elektromagnetik. Ya. Di mana kemudian pada spektrum tertentu maka mata kita dapat melihat cahaya itu yang kita namakan sebagai pita atau spektrum cahaya tampak gitu ya. Besarnya antara 0,4 milimikro sampai ke 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Ya, itu cahaya tampak. Tapi kemudian ada cahaya yang lebih yang di luar itu, gelombangnya ada di luar itu, yaitu gelombang misalnya yang namanya ultraviolet, ya, gelombang yang lebih kecil-kecil, ya, dan gelombang yang lebih besar, ya, inframerah, gitu. Ya. Nah, kemudian ada gelombang lagi yang lain, misalnya di air, ya. Di air gelombang juga ada, ya, dan kita dapat melihatnya di pantai itu ada gelombang yang bahkan kadang-kadang pada satu sisi itu diatasi oleh orang-orang untuk menyelamatkan diri, misalnya para pelaut dan sebagainya, itu bagaimana caranya mengatasi gelombang dan sebagainya gitu kan, dan mereka belajar dan berlatih untuk itu gitu. Tapi juga ada orang yang memanfaatkan gelombang itu untuk senang-senang, misalnya bermain board itu apa namanya ya, itu ya, surfing dan sebagainya. Tapi kemudian kalau gelombang itu terlalu besar, maka jatuhnya adalah seperti tsunami, itu menjadi bencana. Jadi kemudian kita dapat memanfaatkan gelombang-gelombang itu untuk apa nih? Salah satunya adalah diantaranya menentukan apakah akan ada bencana mendatangi kita. Gitu ya. Konon binatang-binatang itu mempunyai insting, ya, kita katakan insting. Yang mana kalau mereka merasakan sesuatu yang di luar kebiasaan, maka kemudian mereka melarikan diri atau menjauh atau menyingkir dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi kemudian berbagai macam gempa itu gelombang itu seperti itu, ya. Dan kemudian gelombang terbentuk karena ada satu gangguan, ya. Mungkin bersifat osilasi, ya, dalam satu medium, yaitu misalnya osilasi yang kemudian getarannya itu atau gelombangnya itu merambat di udara, ya. Di udara, maka kemudian kita katakan itu adalah gelombang suara, gitu ya. Cahaya juga bisa.
Tapi kemudian kalau kita berbicara cahaya dari matahari, antara matahari dan kita itu tidak ada medium sesuatu. Itu ruang kosong, tapi cahaya dapat. Mengapa begitu? Karena yang terpancar adalah energi. Jadi kemudian kita nanti akan berbicara mengenai energi. Jadi yang sebenarnya menjalar itu adalah energinya. Nah, gelombang itu dinyatakan dengan energi yang menjalar itu tadi, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana energi dalam gelombang dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Oke, kemudian gelombang di air itu kalau tadi saya katakan di permukaan tuh gelombangnya kita harus diatasi dengan seperti itu dan dimanfaatkan. Tapi kemudian konon ikan-ikan di dalam laut itu berkomunikasi melalui akustik juga. Itu konon seperti ikan apa ya, paus, dolphin dan sebagainya, itu berkomunikasi satu sama lain itu melalui itu. Dan kemudian ada cabang rekayasa engineering yang kita terapkan di dalam air laut seperti itu, yaitu namanya underwater acoustic. Ya. Nah, apalagi nih, gitu ya. Jadi kemudian orang memanfaatkan pemancar dan penerima yang ditenggelamkan dalam air, sedemikian dari pancaran gelombang suara di dalam air itu, ya, gelombang sesuatu di dalam air itu, maka kemudian kita dapat memperoleh manfaatnya, gitu. Ya. Di tanah juga begitu, di dalam padatan, gitu ya. Konon orang untuk mencari sumber minyak dan sebagainya itu salah satunya adalah dengan teknologi seismik. Ya. Artinya apa? Artinya melakukan pengeboran di berbagai tempat gitu ya. Kemudian di banyak tempat, gitu. Kemudian di salah satu titik pengeboran itu dimasukkan peledak atau apa gitu. Nah, kemudian diledakkan di kedalaman gitu. Nah, dari ledakan itu maka kemudian dia dapat orang dapat mendeteksi datangnya ledakan melalui rambatan itu dalam bumi dari sumbernya yang kemudian diterima oleh sensor-sensor di lubang-lubang yang lain. Dari sana kemudian mereka dapat melakukan analisis, maka kemudian di dalam tanah ini ada apa saja, lapisannya bagaimana, kemudian kandungannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Saya tidak mendalami itu, ya tentu saja itu bukan bidang saya, gitu. Tapi itu dilakukan, ya, dimanfaatkan. Ya. Nah, itu tadi ada osilasi elektron bebas di dalam antena, menimbulkan pancaran gelombang radio, ya. Pernah melihat nggak? Saya pernah mengalami itu, ya. Di ITB zaman saya kuliah dulu itu ada stasiun radio mahasiswa, namanya 8EH. Ya. Nah, kemudian tempatnya di satu gedung gitu ya, dan kemudian saya pernah ditunjukkan ke kawan saya gitu ya, ini coba lihat gitu ya. Ini dia membawa lampu TL, lampu neon, lampu TL yang panjang itu gitu ya, gitu aja tanpa ada apa-apa, tanpa hanya lampunya batang lampunya itu aja gitu ya. Terus saya diajak mendekat ke studio itu, tiba-tiba lampu itu menyala dengan sendirinya gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya di sekitar pemancar itu ada gelombang elektromagnetik yang kemudian dapat menyalakan lampu meskipun lampu itu tidak dihubungkan dengan elektrikal, gitu, ya. Nah, saya ini di dekat tempat saya ini itu ada kabel sutet, tahu kabel sutet? Kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya. Itu kabel untuk menyalurkan daya elektrikal PLN itu dari satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya itu, ya, biasanya di luar daerah penduduk gitu ya. Tapi kebetulan ini melintas di dekat tempat saya. Gitu. Nah, ada orang-orang yang tinggalnya rumahnya itu berdekatan dengan sutet itu, mereka juga sering bertanya-tanya apakah ini ada pengaruhnya nggak ya gitu pada kesehatan dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu. Gitu. Terus kalau misalnya kemudian ini gimana nih gitu, saya bilang ya kenapa pilih tempat di situ gitu, kan sutetnya sudah ada dari kapan-kapan gitu. Anda baru datang, jangan pilih tempat situ kalau misalnya takut dengan pancaran sutet itu, misalnya gitu ya. Oke. Mbak, selamat. Mau pindah. Oke. Nah, ini ya, ini
sebagai awal dari gambarannya itu adalah gelombang satu dimensional. Jadi begini, sebenarnya gelombang jadi ruangan di sekitar kita ini hidup di ruangan yang tiga dimensional. Space kita itu tiga dimensional. Ya. Kalau satu dimensional itu hanya memanjang saja dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, udah gitu aja. Ya. Itu satu dimensional. Dari belakang ke depan, gitu. Ya. Tapi kalau dua dimensional itu biasanya dalam sesuatu yang seperti tambah foto itu, satu bidang. Kita dapat mencari koordinatnya dari absis dan ordinat, gitu ya. Jadi satu titik dalam bidang dua dimensional itu dinyatakan dengan koordinat absis dan ordinat, gitu. X dan Y-nya, ya, itu dua dimensional. Sementara kalau satu dimensional, ya sudah X saja barangkali, atau Y saja, atau Z saja, gitu. Itu satu dimensional, ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, kalau tiga dimensional, berarti kemudian ke kiri kanan ada, ke depan belakang ada, atas bawah juga ada. Ya. Maka ruangan kita ini, kalau Anda sedang ada dalam ruangan, Anda dapat menentukan tiga dimensional ruangan Anda ini seperti apa nih. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi kalau kemudian di sana ada gelombang itu pasti menyebar ke segala arah. Ya. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, belakang. Ya. Nah, kalau ada gelombang itu datang kepada Anda juga datangnya dari mana-mana mungkin. Nah, tentu saja kalau kita melakukan analisis langsung pada dimensional yang tiga begitu, itu akan menjadi sulit, gitu ya. Jadi yang pertama-tama mulainya itu adalah dengan satu dimensional. Ya. Jadi satu dimensionalnya apa nih? Contohnya adalah tali. Gitu ya. Jadi kalau kita bermain dengan tali itu, ya, tali kemudian kita goyangkan, ya, maka goyangannya mungkin akan merambat. Jadi kalau kita rentang tali, kemudian kita goyangkan satu ujungnya, maka kemungkinan seluruh tali itu akan bergoyang juga, ya kan? Tapi goyangannya mungkin tidak seragam, ya. Sedemikian sehingga kalau kita goyangkan terus-menerus, maka kemudian kita dapat melihat ada gelombang, gitu. Ya. Pada waktu kecil barangkali kita pernah bermain tali, bukan lompat tali, gitu ya. Kalau kita perhatikan lompat tali itu kan kita pegang kedua ujung talinya dan kemudian ujungnya itu kita putar gitu kan, ya. Kita putar dan kemudian kita melompati tali itu gitu yang berputar. Ya. Nah, kalau kita melihat dari dari samping, maka memang kemudian tali itu seperti berputar gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat dari depan, apalagi kalau kemudian ada cahaya dari depan, kemudian membuat bayangan kita melompat-lompat begitu, lompatan kita itu atas bawah, talinya itu juga bergeraknya itu atas bawah, ya. Dan kemudian tali itu seperti mempunyai simpulnya di mana? Simpulnya ada di tangan kita yang kita pegang. Jadi kemudian ada simpul sebelah kiri, ada simpul sebelah kanan, dan kemudian ada gelombang, ya, yang terjadi di antara kedua simpul ini. Simpul ini kita katakan sebagai gelombang berdiri. Nanti kita akan bicarakan itu, ya, gelombang berdiri. Di mana kemudian yang kita lihat itu adalah setengah gelombang, ya. Karena kemudian kalau gelombang itu seperti yang terlihat pada gambar yang tampak ini, ya, kalau dia hanya merentang lurus gitu, maka kemudian ya sudah tali. Tapi kemudian mengapa dinyatakan sebagai gelombang? Karena ada gangguan. Di gambar yang pertama ada gangguan di mana kemudian sebagian tali itu jadi melengkung ke atas, ya, melengkung ke atas. Nah, ada satu lengkungan. Kemudian di kiri kanannya itu ada semacam bagian yang tetap seperti posisi semula, ya. Maka dapat kita katakan itu seperti simpul. Kalau kemudian bentuk yang seperti itu sekarang bukannya naik ke atas tetapi kemudian turun ke bawah, ya, maka kemudian tadinya itu ada di kiri kanan ada simpul, di tengah-tengahnya itu ada puncak, ke bawahnya ada lembah. Jadi ada satu puncak atau satu lembah dan dua simpul, ya, mengapit puncak atau lembah itu. Maka kemudian ini kita katakan sebagai setengah gelombang. Ya. Nah, setengahnya gimana? Andai kata kemudian gelombangnya seperti ada yang naik, turun, ya, di mana kemudian ada tiga simpul, simpul kiri, naik, simpul tengah, turun, simpul kanan. Ya. Jadi kemudian antara simpul kiri dan tengah itu ada puncak, simpul tengah dan kanan itu ada lembah.
maka itu kemudian ada kita namakan sebagai satu gelombang penuh. Ya. Dan kemudian gelombang ini barangkali akan merambat. Di gambar kedua itu nampak bahwa gangguan yang pertama, setengah gelombang itu merambat ke kiri dan kanan. Ya. Kiri dan kanan mungkin makin mengecil karena menjauh gitu ya. Jadi kalau T sama dengan 0 itu artinya awalnya, T sama dengan 1 itu sudah lewat dari awal, jadi sudah sekian lama sesudah awal tadi gitu ya. Sekian lama itu misalnya delta T gitu ya. T sama dengan 0 ditambah delta T itu sama dengan T1 ya. Kemudian ditambah lagi dengan delta T dan seterusnya sampai menjadi T2. Dan pada waktu T2 itu posisi gelombangnya itu sudah menjauh lagi. Ya. Itu kita katakan sebagai gelombang yang merambat. Nah, satu dimensional karena kemudian kita melihatnya itu adalah merambat hanya ke kiri dan ke kanan saja. Ya. Tapi siapa tahu sebenarnya gelombangnya itu juga ada yang ke arah dalam gambar dan ke arah luar gambar gitu ya. Tapi kita hanya memandang yang satu dimensional saja. Ya, oke. Nah, supaya Anda tidak tidak kehilangan jejaknya begitu ya. Gambar ini saya ambil dari Kinsler gambar 221 itu saya cantumkan di sana ya. Maka kemudian dari cerita saya ini Anda dapat membaca lebih dalam lagi, menelaah lebih dalam lagi, mempelajarinya itu dari Kinsler di bagian itu. Ya. Itu saya contohkan ya. Oke. Kemudian ya. Nah, sekarang kita ingin membahas mengenai bagaimana gelombang itu terjadi dan merambat dan sebagainya. Ya. Karena kan gelombang tadi merambat ya dari tengah tadi itu terus ke kanan dan ke kiri dan ya. Misalnya sekarang kita mengambil suatu potongan tali itu, misalnya kalau talinya panjang kita tidak akan melihat semuanya gitu ya, kita ambil potongan kecil saja. Dan kadang-kadang kita namakan potongan itu sangat kecil, sedemikian sehingga bukan hanya sekian ukurannya gitu, tapi ukurannya kita katakan sebagai diferensial, ya potongan diferensial. Nah di sini nih potongan diferensialnya itu diambil di titik X, ya pada gambar itu, ya gambar Kinslernya di gambar 231, ya di titik X, dan kemudian kita melihatnya sepanjang dx, ya sepanjang diferensial X. Jadi awalnya itu di X, akhirnya di X plus dx, gitu, ya. Dan kemudian ternyata potongan itu mengalami gangguan, ya. Gangguan sedemikian sehingga di X dia itu menyimpang sejauh Y, ya. Dan di X plus dx dia itu menyimpang sejauh Y plus dy, ya. Perhatikan tuh ya. Yang sebelah kiri menyimpang Y, yang sebelah kanan menyimpang Y plus dy, ya. Nah, panjangnya itu adalah dx, ya. Kemudian mungkin kalau kita kita masukkan dalam hitungan diferensial itu, maka kemudian panjang fisiknya itu adalah sebanyak ds. Dan karena dia menyimpang, simpangannya itu membentuk sudut yang kita dekati dengan sudut sebesar theta, ya. Di mana kemudian theta ini juga dapat didekati lagi dengan segitiga siku-siku, di mana kedua kakinya itu adalah dx plus dy, ya. Jadi kemudian kita membuat komponen dari ds ini pada arah x dan y, ya. Meskipun kita melihatnya rambatnya adalah x saja gitu, tapi di sini karena dia menyimpangnya pada arah y, ya sudah, gitu ya. Jadi ada dx dan dy, oke? Ya. Maka kemudian andai kata tali itu kita dapat anggap bahwa tegangannya konstan. Tali itu diregang, ya, tarik meregang gitu dengan tegangan yang konstan, T. Ya. Kita tahu tegangan itu dinyatakan dengan apa nih? Dengan Newton biasanya kan, ya, dengan gaya. Kita meregang gitu, dan T-nya ini konstan, gitu ya. Sedemikian sehingga kalau kemudian dia itu ada gangguan dan menyimpang dan sebagainya, ya posisinya menyimpang, maka kemudian simpangannya itu kita dapat uraikan simpangan tegangan itu sebagai komponen X dan komponen Y dari tegangan. Ya. Katakanlah komponen X-nya itu adalah Fx, komponen Y-nya adalah Fy. Nah, kita ingin melihat seperti apa sih gelombang ini. Ya. Maka kemudian kita dapat tuliskan, ya, dFy, ya, dFy itu apa?
itu selisih dari komponen simpangan pada arah Y itu sebesar T sinus theta, ya, di mana T sinus theta itu adalah awalnya itu di X dan akhirnya di X plus dx. Demikian sehingga perubahan atau selisih dari kondisi simpangan di X dan dx itu adalah sebesar selisih dari simpangan T sinus X pada X plus dx dikurangi dengan di kondisi awalnya. Ya, itu. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat bentuk persamaan seperti ini, gitu ya, pertama ini repot ini memecahkannya, gitu ya. Bagaimana caranya ini, gitu ya. Maka orang kemudian bermain-main. Ini kalau bentuk selisih seperti ini, bagaimana kalau kita menerapkan sesuatu yang kita ambil dari deret Taylor, gitu ya. Saya tidak ingin membahas mengenai deret Taylor di sini, gitu ya, karena mestinya deret Taylor itu sudah dibahas di kuliah apa ya, kalkulus ya, atau kuliah matematika teknik atau apa, nggak tahu. Ya. Sudah lebih dulu, gitu ya. Nah, untuk secara umum deret Taylor itu bunyinya seperti yang di atas itu. Ya. Fx plus dx, f itu adalah fungsi ya. Jadi fungsi itu apa nih? Apakah simpangan, apa tegangan, atau apapun. Ya. Pokoknya sesuatu di x plus dx itu sama dengan sesuatu di x di bagian awalnya ditambah dengan turunan pertama pada jarak dx ya, ditambah dengan setengah turunan kedua pada arah dx, ditambah sepertiga turunan ketiga ya, dx pangkat 3 dan seterusnya, gitu ya. Ini panjang. Ya, jadi kita namakan sebagai deret Taylor. Nah, kalau kita melihat persamaan yang semula tadi, di sini sama sekali tidak ada pangkat. Ya. Karena tidak ada pangkat, maka kemudian kita berusaha untuk menghindari adanya pemangkatan di situ. Ya. Jadi bagaimana caranya, gitu ya? Nah, di sini kita ambil apa itu namanya bagian yang tidak ada pangkatnya aja, yaitu adalah kalau kita terapkan fx plus dx itu kita ganti dengan dfy tadi persamaan tadi, ya. Fx plus dx kita ganti dengan dfy, ya. Dan kemudian fx plus df per dx, ya. Maaf ini ada yang salah nih, ini s ini bukan di s ini tapi x ini seharusnya nih, ya. Pokoknya dua suku pertama ini diambil, ya, seperti ini, gitu. Dan kemudian kita abaikanlah yang makin panjang ini, karena kemudian kalau yang pangkat-pangkat lebih tinggi dan sebagainya itu akan membuat sesuatu itu makin rumit. Ya. Kita akan mengambil yang sederhana saja, jadi di bagian yang depan ini. Ya. Maka kemudian kita dapat menuliskan, ya, bentuknya akan seperti ini. Gitu. dfy sama dengan dt per sama dengan t sinus x dx, ya, ditambah dengan do t sinus x per do x, ya. Perhatikan ada perbedaan ya, ada simbol d ini adalah diferensial, tapi do ini juga diferensial, tapi diferensial parsial, ya, diferensial parsial. Mengapa begitu? Karena selain sebagai x ini juga ada parsial yang lainnya, yaitu misalnya y dan waktu t dan sebagainya, ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Dimana kemudian kalau ini dituliskan, ya, diterapkan dari Taylor itu akan memberikan kepada kita bentuk yang seperti yang di bawah ini, ya. Ternyata dfy itu sama dengan d per do per do x dari t do y per do x, ya, dikalikan dengan dx. Bagaimana sebenarnya ini kok dikalikan dengan dx? Karena dx ini panjangnya. Jadi kalau kita berbicara dx itu kan kemudian dia menyimpangnya itu dari potongan kita itu kan ujung-ujungnya di x, ya, dan x plus dx, ya. Jadi kalau kita berbicara potongan itu saja, melupakan yang lain-lainnya yang luar dari potongan itu, maka kemudian kita berbicara di dx, gitu, ya. Nah, kemudian tadi kita sudah pegang bahwa tegangan itu kita anggap konstan. Maka karena kita anggap konstan, maka kita dapat keluarkan di sini dari persamaan ini.
per do X kali do, ya, kali do per do Y, do X, ya. T dikalikan do per do X kali do Y per do X, maka kemudian kita akan dapatkan seperti ini. T do kuadrat Y per do X kuadrat dx. Ya. Jadi ini muncul, ya, merupakan bentuk dari do Fy yang baru, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita dapat menerapkan hukum Newton ini. Kenapa hukum Newton? Ya, karena kan kita berbicara mengenai gerakan apa tali yang diregang tadi itu. Ya. Dan kemudian dari regangannya juga, kalau regangan itu dipegang konstan, maka satuan regangannya kan sekian Newton. Gitu. Artinya apa? Hukum Newton harus berlaku di sana kan gitu. Ya. Maka kemudian bagaimana caranya memperlakukan hukum Newton? Kita tahu bahwa tali itu barangkali ada masanya. Bagaimana menentukan massa tali? Siapa tahu kemudian tali itu kita dapat ketahui kerapatannya. Bagaimana tahu kerapatannya? Kalau misalnya kita dapat menimbang talinya, kemudian kita dapat dari timbangan itu kita tahu, oh sekian kilogram, ya, dan kemudian kita ukur volumenya. Bagaimana mengukur volumenya? Kita ukur penambang talinya, kita kalikan dengan panjang tali. Ya. Maka kemudian massa kilogram tadi dibagi dengan volumenya meter kubik, itu memberikan kepada kita kerapatan density-nya. Ya. Nah, karena kemudian kita anggap tali itu hanya satu dimensional, maka kemudian kita anggap aja, oh ini kerapatan pada arah L, katakanlah gitu. Ya. Jadi kemudian untuk mengetahui berapa massa potongan tali ini, karena kita tahu panjang talinya itu adalah dx, ya, maka kemudian massanya itu adalah rho L dikalikan dengan dx. Ya. Dan kemudian do kuadrat y per do kuadrat, apa itu? Itu yang tadi kita peroleh sebagai percepatan. Jadi kemudian massa dikalikan percepatan itu sama dengan gaya kan gitu. Jadi kemudian di sini sudah konsisten ini. Ruas kiri gaya, yaitu komponen gaya pada arah y. Ya. Ruas kanannya itu adalah hasil perkalian dari massa dengan percepatan m kali a. Ya. M-nya mana? M-nya adalah rho L kerapatan dikalikan dengan dx dikalikan dengan percepatannya. Percepatannya mana? Do kuadrat y per do t kuadrat. Ya. Nah, kalau kemudian semuanya digabungkan dalam satu persamaan gitu, ya, maka kemudian kita akan memperoleh bentuk persamaan seperti yang paling akhir nih. Ya. Do kuadrat y per do x kuadrat, ya, sama dengan seper c kuadrat, ya, do kuadrat y per do t kuadrat. Jadi kemudian do kuadrat y per do t kuadrat di ruas kanan itu adalah percepatan, ya. Do kuadrat y per do x kuadrat di sebelah kiri itu adalah apa namanya, bentuk perubahan yang terjadi pada arah y, yaitu komponen gaya tegangan tadi pada arah y, gitu ya. Dan kemudian c kuadrat itu tidak lain tidak bukan, itu adalah merupakan pembagian dari harga tegangan dibagi dengan kerapatan. Ya, itu. Jadi C itu dapat didefinisikan sebagai itu, ya, C kuadrat itu. Jadi semacam C kuadrat itu adalah pengali, karena C-nya menjadi konstanta. Kalau tegangannya di konstan, dan kemudian rho-nya ini juga konstan, maka ruas kanan T per rho itu adalah konstanta, jadi kemudian C itu juga menjadi konstanta. Ya. Maka kemudian persamaan gelombang pada satu arah dimensional ini, satu dimensional ini, dapat dinyatakan dengan sebagai laju perubahan pada arah X sama dengan seper C kuadrat dari laju perubahan berdasarkan waktu atau percepatan berdasarkan waktu. Ya, gitu. Ya. Tadi saya katakan bahwa saya tidak dapat cerita banyak dulu gitu ya. Ini baru awal. Saya akan menyiapkan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi saya berhenti di sini dulu. Ya. Bagaimana Mas Rifki? Baik Pak, untuk peserta mahasiswa, teman-teman semua mungkin ada pertanyaan yang ingin didiskusikan tentang fenomena tali.
Kita tunggu dulu Pak, mungkin ada yang mau Jadi, ditanyakan. ya. Jadi sambil menunggu ada pertanyaan gitu ya. Jadi tali ini adalah salah satu apa itu namanya, presentasi sederhana dari suatu gelombang, gitu ya. Tapi nanti kemudian ada gelombang yang lain lagi. Bayangkan kemudian pernah melihat kan misalnya di permukaan danau atau apa yang pada waktu pagi permukaannya tenang, kemudian kita melemparkan sesuatu, timbul gelombang dan gelombangnya menyebar kemana-mana. Ya. Kalau kita melemparkan sesuatu jatuh ke dalam air itu kan bukan gangguan. Dan kemudian gelombang itu adalah gangguan yang merambat. Gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat, ya, yang merambat itu adalah energinya saja. Jadi kalau saya kembali ke gambar ini tadi, ya, nah ini, gitu ya. Jadi bayangkan ada molekul atau ada potongan yang di tengah ini, paling tengah ini. Ya. Semula yang di tengah ini ya di tengah, tapi di rentangan tali ini. Tapi kemudian dia di gangguan menyimpang ke arah atas, gitu ya. Sesudah selesai gangguan itu dia akan balik lagi ke bawah dan mungkin berhenti di tengah-tengah lagi. Ya. Jadi kemudian potongan ini molekul tali yang ada di sini ini tidak kemana-mana. Dia hanya bergeser ke atas ke bawah, sudah. Ya. Tapi kemudian gelombangnya itu merambat ke kiri dan ke kanan. Ya. Dan kemudian yang merambat itu dialami oleh molekul-molekul yang lain sepanjang tali. Jadi kemudian apa yang merambat ini? Bukan talinya, gitu. Atau bukan bentuk gelombangnya ini, ya, lebih kepada energi yang terjadi akibat adanya simpangan ini. Akibat ada gangguan dan menimbulkan simpangan ini, itu yang kemudian merambat ke kiri maupun ke kanan. Ya, tapi molekulnya lihat, gitu ya. Barangkali kalau misalnya Anda melihat di permukaan laut dan sebagainya itu kalau misalnya ada gelombang, ada kapal diterpa gelombang dan sebagainya itu kan kalau misalnya kapalnya sedang diam, itu ya dia di tempat itu kan, atau seperti apa nih, pelampung deh, buoy, ya, pelampung laut itu, ya, itu kan dia diam di tempatnya begitu. Memang kita dapat katakan bahwa itu diam di tempatnya karena dijangkar, gitu ya. Tapi andai kata dia tidak dijangkar, itu dia ya tidak jauh-jauh juga dia di situ, gelombangnya lewat, dia akan tetap di situ dan sebagainya. Mungkin dia akan berpindah karena lautnya berarus, maka dia akan ikut arus itu. Tapi kalau gelombang tidak menyebabkan dia itu pindah, gitu ya, itu contohnya. Jadi kemudian yang merambat itu apa jadinya? Energi. Nanti kita akan bicarakan mengenai masalah energi, ya. Oke. Oke, silakan. Saya tenggorokan saya kering. Minta izin sebentar. Ya. Izin sebentar. Ya. Yang punya pertanyaan, yuk silakan. Pasti banyak ini yang nanya, masa nggak ada? Rizky Wahid. Besok pagi ini saya akan kirimkan ke Mas Rifki slide ini supaya nanti juga dapat dimiliki oleh semua mahasiswa, ya. Baik Pak. Ya Mas. Ya Pak, nanti saya bagikan. Ya. Pak Wisnu ada. Nanti mudah-mudahan pada kuliah-kuliah berikutnya. Kenapa? Pak Wisnu ada. Bagaimana, Mas? Pak Wisnu ada drawing tablet nggak Pak? Yang saya nggak punya. Ada. Baik Pak, nggak apa-apa. Nah. Kenapa? Gak apa-apa, nanti untuk jadi kalau begitu mungkin di saya aja Pak yang mengisi latihan soalnya, jadi nanti untuk untuk oret-oret gitu iya, ya? Jadi kayak papan tulis gitu Pak ceritanya.
Ya, saya tidak mempunyai itu. Ya, nanti saya aja mengisi yang Bapak belum Ya, aja. ya, Itu boleh ada Mas. pertanyaan dari Winnie, Pak. Gelombang suara Monggo. lebih cepat merambat di air atau di udara, Pak? Begini, eh, rambat cepat rambat suara di udara itu sekitar 333 ya pada kondisi udara standar ya. Itu 333 koma sekian gitu ya meter per detik ya. Tapi di air itu 1400 meter per detik. Jadi jauh lebih cepat itu. Ya angkanya tidak eksak ya. Mengapa begitu? Karena di air itu molekulnya lebih rapat ya, molekul gas dengan udaranya dengan molekul cairan itu kan beda rapatnya gitu ya, massa dan sebagainya. Jadi kemudian seperti tadi ini kita bicarakan tadi itu pada persamaan tadi kan ada massa kan. Nah kalau kemudian rho-nya itu jadi talinya itu diganti dengan misalnya udara gitu ya, udara, maka massa udara itu kecil sekali gitu. Sementara massa air itu jauh lebih besar daripada massa udara gitu ya. Uh, Kalau misalnya saya ingat, saya tidak salah ingat gitu ya, kerapatan air itu kan 1000 kg per meter kubik. Ya, 1000 kg per meter kubik kerapatan ya, rho air ya. Sementara rho udara itu hanya sekitar 1,1 kg per meter kubik. Artinya begini, kalau kita mempunyai volume udara gitu ya, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, 1 meter kubik kan, kita timbang masanya itu masanya itu 1 kilogram. Tapi kalau kemudian kita mempunyai air sebanyak itu, ya, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, kita timbang itu 1 ton itu, gitu, ya. Nah perbedaan itu akan menyebabkan rambatan suara, gangguan gangguan fisik di udara dan di air itu jauh berbeda kecepatannya, gitu. Ya. Itu jadi per detik itu seperti itu. Sedemikian sehingga dan ada lagi yang lebih cepat lagi merambatnya yaitu cahaya. Ya. Sedemikian sehingga uh, kalau misalnya pernah lihat kan pertandingan atletik itu, ya, kan kalau sekarang barangkali memang sudah ada kalau lari 100 meter misalnya gitu, lomba lari 100 meter misalnya gitu, zaman sekarang barangkali sudah ada pencatatan waktu elektronik kayak gitu ya. Sebelumnya itu secara visualnya bagaimana gitu. Di bagian start itu ada orang pegang pistol ya, ada orang pegang pistol ya. Kemudian di bagian finish ada orang yang pegang timekeeper gitu ya, ada timekeepernya gitu. Timekeeper melihat pistol ini seperti apa gitu. Jadi yang memberikan aba-aba start itu akan menembakkan pistolnya, ada asapnya keluar. Nah begitu asap keluar maka kemudian orang yang timekeeper itu akan menekan stopwatch ya, jalan, orang lari gitu. Pada waktu orang sampai di finish stop, tekan lagi, maka kemudian dia dapat menghitung berapa waktu tempuhnya gitu, ya. Nah itu zaman dulu. Zaman sebelumnya lagi gitu ya, zaman sebelumnya lagi itu orangnya pakai sempitan gitu, jadi kadang-kadang tidak terdengar atau bagaimana dan sebagainya gitu ya, tidak terdengar. Karena apa? Sempitannya ditiup di sana gitu ya, orangnya berangkat lari itu belum kedengaran di sini, jadi yang timekeepernya itu masih menunggu kedengaran dulu. Begitu sampai itu sudah lewat beberapa saat gitu. Jadi kemudian ada kerugian yang dialami oleh pelari-pelari itu karena waktunya tidak tercatat dengan eksak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi mengapa begitu? Karena rambatan itu yang perlu waktu untuk merambatnya itu ya. Kalau di air katanya lebih cepat gitu. Saya belum pernah melakukan percobaan dengan dengan cepat rambat suara di air ya. Tapi katanya begitu ya. Oke, terjawab kah? Saya kira terjawab, Pak. Caca bisa menyalakan mikrofonnya, disampaikan aja secara. Baik Pak, izin bertanya. Mas. Jadi kan tadi Bapak sudah bilang bahwa suara itu
lebih cepat merambatnya di air dibandingkan di udara. Terus kalau misalkan kita berenang atau kita berada dalam air, itu kenapa kok telinga kita tuh lebih sulit untuk mendengar suara gitu Pak? Jadi kayak seperti orang budak gitu. Nah itu kenapa Pak? Oh, mungkin tidak biasa saja bagi saya ya. Tapi begini, telinga kita ini kan dibatasi bagian ruang luarnya gitu ya. Lorong luarnya ini dengan rongga dalamnya itu kan ada pembatasnya berupa gendang telinga kita kan, ya. Oke. Nah, sekarang ini bagian luar itu isinya adalah udara, bagian dalam isinya udara juga, ya kan? Jadi ada gendang begini, dari luar ini adalah udara, di dalamnya ini udara juga, gitu. Luar ini tekanannya 1 atmosfer, dalamnya juga 1 atmosfer. Karena tekanannya sama luar dalam, maka gendangnya diam gitu, ya. Lalu ada gelombang suara di luar nih, menerpa gendang ini bergetar, cek gitu ya. Nah getaran ini yang ditangkap oleh otak kita, gitu ya. Dikirim sinyalnya, dikirim ke otak kita menangkap, oh ada suara, gitu ya. Nah sekarang kemudian Anda berenang nih, menyelam, masuk ke dalam air, terjun, menyelam, gitu ya, pada kedalaman sekian, misalnya gitu. Terus Anda berusaha untuk mendengarkan suara-suara. Nah sekarang apa yang terjadi? Lorong luarnya ini terisi air, ya. Lorong dalamnya masih berisi udara. Akibatnya bagaimana? Kedua permukaan gendang ini menghadapi media yang berbeda, gitu, ya. Media yang berbeda. Lalu apalagi yang lain? Bahkan kemudian karena Anda menyelam ke satu kedalaman begitu, maka pada kedalaman yang Anda berada itu tekanannya mungkin lebih tinggi daripada tekanan 1 atmosfer di permukaan. Akibatnya apa? Bagian dalam ini masih 1 atmosfer, bagian luarnya lebih dari 1 atmosfer. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gendangnya ini kemudian seperti melengkung ke dalam begini. Melengkung ke dalam. Ada regangan begitu. Ya. Akibatnya bagaimana? Akibatnya kemudian Anda merasa seperti ada tekanan di telinga. Gitu. Yang tekanan itu kemudian mengganggu perasaan Anda, andai kata ada suara-suara dan sebagainya. Ya. Apalagi kemudian kalau Anda ingin mendengarkan suara yang dari luar, dari udara gitu. Misalnya ada teman-teman yang tidak berenang, kemudian berbicara kepada Anda, bercanda gitu, Anda pengen mendengarkan dari dalam air misalnya gitu ya. Mungkin tidak akan terdengar dengan baik. Mengapa begitu? Karena suara yang menyambat di udara itu, di permukaan itu, mungkin sebagian masuk ke dalam air, tapi sebagian diantaranya terpantul. Menyebar di udara saja gitu, tidak masuk ke air, jadi Anda tidak mendengarkan sesuatu. Tapi beda andai kata kemudian di dalam air itu ada sumber suara yang lain gitu. Nah mungkin Anda akan dapat mendengarnya lebih jelas gitu, ya. Contohnya apa? Contohnya barangkali kalau misalnya Anda menyelam itu kemudian ada orang lain juga yang kemudian menyemburkan gelombang udara gitu ya, meniup gelombang udara gitu, blub 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 gitu, itu kedengeran tuh di dalam air, tapi dari luar nggak kedengaran. Gitu. Mungkin begitu, Mbak. Ya. Oke. Apakah terjawab? Ya, terjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Lalu kemudian Ismoyo mau menyampaikan? Nyalakan mikrofon. Silakan. Berarti untuk dinding yang dilapisi dengan material jenis spons bisa meredam suara. Iya, baik. Bagaimana? Tidak jelas, Mas. Apa tadi? Peredam. Apa peredam? Halo? Maaf, Mas. Pertanyaannya tidak terdengar yang jelas di saya. Kalau yang ditulis di chat, Pak, pertanyaannya, di chat. Ruangan yang dindingnya dilapisi atau insulasi dengan material sejenis spons bisa meredam suara ya, Pak? Itu bagaimana, Pak? Tadi suara lebih cepat merambat dari air dibandingkan di udara. Kenapa kita? Yang Ismoyo, Pak. Oh, ini yang pertama. Ismoyo yang kedua ya.
Berarti ruangan yang Iya, Pak. dindingnya dilapisi, diinsulasi dengan material semi-spons bisa meredam suara. Dapat, ya. Jadi apa itu namanya? Begini, jadi kalau dinding seperti biasa seperti dinding di belakang saya ini, gitu ya. Ini seperti di belakang saya ini kan dinding keras. Kalau ada suara menurut dinding ini, maka kemudian suara itu akan dipantulkan lagi, gitu ya. Memang ada yang diserap sebagian, tapi sebagian besar juga akan dipantulkan, gitu ya. Karena apa? Karena kemudian ya sama seperti kalau misalnya Anda menjatuhkan bola ke lantai gitu, nanti bolanya itu akan mantul gitu, ya, ada pantulan gitu. Tapi andai kata kemudian lantainya itu ada karpetnya gitu ya, bola Anda jatuhkan di situ, barangkali pantulannya tidak tinggi atau bahkan mungkin tidak memantul sama sekali. Gitu. Suara juga begitu. Mengapa begitu? Karena bahan yang insulator tadi itu mungkin mempunyai sifat-sifat diantaranya adalah poros, sifat poros misalnya. Ya. Nah, kalau ada suara yang jatuh ke permukaannya, itu kemudian tertangkap oleh porosity di situ tuh, kerongga-rongga porositas tuh, masuk di situ, tersimpan di sana ya, terperangkap gitu, tidak keluar lagi. Akibatnya yang terpantul hanya sedikit. Karena yang terpantul sedikit, maka kemudian kita katakan, oh itu suaranya teredam. Gitu. Ya. Seperti apa sih peredam suara itu? Barangkali seperti busa, seperti macam-macam gitu ya. Kapuk dan sebagainya gitu ya. Glass wool, macam-macam ya. Mungkin begitu Mas ya, nanti kita dapat bicarakan lebih lanjut. Jadi ada masalah refleksi, superposisi dan sebagainya ya. Sekarang belum sampai ini, baru awal ini, baru pengenalan ini ya ini masih awal. Nanti ada di pekan ke-6 sampai 9 kalau nggak salah tentang akustik. Ya. Nah, itu sudah mendalami itu nanti ya. Tak terasa ini udah jam 4.20 Pak. Saya belum asyar. Iya. Kalau misalkan karena tadi mulai jam 3 kan ya. Jam 3 itu di sini belum asyar. Oh iya. 3 lebih sedikit baru asyar, Pak. Agak tanggung juga. Baru asyar, iya. Di sana? Kurang lebih dari Bandung plus 5 sampai 10 menit, Pak. Asyarnya. Oh, 5-10 menit. Saya bukan dari Bandung. Oh, Bapak di Depok. Oh iya. Ya, sekitar 5 menitan mungkin, Pak. 5 menitan dari Depok, Jakarta. 5 menitan ya. Iya. Ya, jadi sama-sama kita nih belum asyar. Iya. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ada pertanyaan, Anda kirimkan masing-masing ya dengan WhatsApp atau apa, email, mungkin ditampung oleh Mas Rifki ya. Iya Pak. Itu nanti Mas Rifki berkomunikasi dengan saya, itu kita berusaha, kami berusaha untuk mencari jawabannya. Ya Mas ya? Ya. Jadi untuk pertanyaan perkuliahan nanti bisa disampaikan di Google Classroom. Jadi selama kita menunggu pekan depan ini perkuliahan, saya harapkan kalau misalkan ada yang mengganjal dari bahan bacaan Kinsler ataupun Akira Hirose, itu bisa disampaikan di Google Classroom. Jadi kami ada Google Classroom Pak, di situ mahasiswa juga bisa memberikan diskusi online gitu Pak. Nanti kalau misalkan belum terpuaskan di online, nanti bisa kita jawab bareng-bareng gitu Pak. Ya. Nanti saya minta ini ya Mas, apa namanya, adresnya ya. Baik Pak. Nanti saya coba. Baik. Gimana yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini angkatan yang keberapa ini di Angkatan 2018, sekarang semester 5, Pak. Ini yang pertama kali ke teknik fisika? Atau betul. Sudah ada yang lebih senior? Betul, angkatan paling pertama, Pak. Senior, Pak. Mata kuliah pertama yang ini diajarkan. Paling senior nih ya? Iya, Pak. Senior, Pak. Wah. ya apa-apa lah ya. Kita upayakan baik-baiknya. Iya. Baik, sepertinya ini saya tunggu kok tidak ada pertanyaan.
Bapak mungkin dari Bapak Oke. ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk perkuliahan besok sore? Apa yang harus kami siapkan gitu Pak dari mahasiswa mungkin belajar apa, nyicil gitu. Oke. Saya mempunyai satu bacaan ya, satu artikel gitu, tapi panjang 35 halaman, mungkin, dan itu umum sebenarnya, gitu ya, umum, bukan apa namanya, bukan textbook, gitu. Saya akan kirimkan ke Mas Rifki, tolong diedarkan ya. Baik Pak. Sebentar, sebentar. Ya. Aduh. Kok tidak ada ya? Sebentar. Oh, tidak terbuka. Oke, nanti saya kirimkan, Mas. Ya. Baik Pak, nanti saja Pak. Saya kirimkan. Ya. Oke. Dibaca itu hanya untuk apa tuh namanya? Untuk pengetahuan aja gitu ya. Dibaca syukur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak dibaca, ya nggak apa-apa sih. Ya. Untuk kita semua, bukan hanya untuk mahasiswa aja. Untuk Mas Rifki, untuk saya sendiri gitu. Saya sendiri juga membaca itu ya enak-enak gitu, seneng. Gitu. Ya. Membuka wawasan. Baik, Pak. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak bisa menutup. Nanti saya juga tutup. Ya. Oh, yang nutup Anda aja, Mas. Ya, baik. Yang nutup Anda aja. Ya, terima kasih atas Pak Wisnu yang sudah mengisi sesi perkuliahan fenomena gelombang kita yang pertama. Nanti besok ada lagi bersama Pak Wisnu. Terima kasih kehadirannya semua. Nanti akan saya bagikan materi-materi dari Pak Wisnu. Itu saja. Tetap jaga kesehatan. Itu yang saya kira penting ya. Kita semua dimanapun berada. Dan tetap semangat belajar meskipun secara online ya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Wisnu juga. Saya akhiri perkuliahan pada sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.